Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunda Ahza di channel YouTube Yahman's Family. Di video kali ini saya mau sharing dengan kalian, kira-kira boleh nggak sih sebenarnya kita melakukan treatment infus whitening atau suntik putih pada saat kita sedang menstruasi. Sobat kalian yang penasaran, stay tune ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya juga. Boleh nggak sih sebenarnya kita melakukan treatment infus whitening atau suntik putih pada saat menstruasi? Nah, jadi untuk istilah infus whitening atau suntik putih dengan yang namanya menstruasi itu dua jalan yang berbeda gitu ya. Kalau infus whitening atau suntik putih itu merupakan metode yang mana kita memasukkan beberapa multivitamin ke dalam tubuh kita melalui pembuluh darah sehingga nanti akan dialirkan ke seluruh tubuh. Sedangkan yang namanya menstruasi itu merupakan perdarahan yang terjadi di uterus, kemudian dia mengalir dan keluarnya melalui vagina. Perdarahan itu terjadi karena tidak adanya pembuahan, sehingga dinding rahim yang sempat menebal tadinya itu meluruh. Jadi setiap bulan itu ovarium kita kan mengeluarkan sel telur mateng gitu ya, yang nantinya kalau misalnya ada sperma, dia langsung terjadi pembuahan. Nah, kalau misalnya sudah terjadi pembuahan, dia nanti digiring ke yang namanya dinding rahim, sehingga nanti pas gitu nancepnya sudah menebal. Nah, kalau misalnya tidak ada pertemuan antara sel telur dan juga sperma, yang nantinya akan nancep di endometrium alias dinding rahim, maka endometrium yang sempat menebal karena persiapan adanya pembuahan itu meluruh. Nah, itu yang dinamai dengan menstruasi. Nah, perubahan hormon tersebut mengakibatkan pada saat kita menstruasi itu rasanya badan itu tidak seperti hari-hari biasanya. Bahkan emosi pun kadang tidak stabil. Nah, itulah yang menjadi perdebatan, boleh nggak sih sebenarnya kita melakukan treatment infus whitening atau suntik putih pada saat menstruasi. Karena pada saat menstruasi selain moodnya acak-acakan, kadang lemes, kadang sampai disminor gitu ya, jadi sakit perut yang berlebihan. Setelah saya baca-baca kemarin, saya mendapat dua kesimpulan. Jadi ada yang memang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan sama sekali. Yang diperbolehkan di sini, dia beranggapan bahwa yang namanya infus whitening itu pastinya kita kan memasukkan beberapa multivitamin gitu ya ke dalam tubuh kita, apalagi melalui infus. Jadi dia sekalian gitu merehidrasi tubuh kita yang notabene pada saat menstruasi itu kita mengeluarkan lumayan banyak darah dari biasanya, kemudian itu bikin letih, lesu, lunglai gitu ya. Jadi itu bisa mampu mengembalikan kebugaran tubuh. Nah, yang nggak boleh di sini itu pada saat kita menstruasi biasanya kan emang lemes, lesu, letih, ditambahin dengan yang namanya tensi tidak stabil, ada yang semakin ngedrop, kemudian seperti suhu tidak stabil gitu ya, kemudian kita juga belum ngecek yang namanya nadi, pernafasan gitu. Kalau misalnya nggak normal, kalau misalnya lebih down dari biasanya, atau bahkan ada yang misalnya tinggi gitu ya dari biasanya, nah itu yang tidak diperbolehkan pada saat menstruasi. Jadi dirasa-rasain aja. Kalau misalnya tubuh kalian itu benar-benar fit, tidak ada perubahan yang signifikan pada saat mau melakukan treatment infus whitening, ya silahkan aja. Tapi jangan lupa tetap cek tensi kita, cek TTV kita dari suhu, kemudian pernafasan, dan juga nadinya. Tapi kalau misalnya kalian merasa udah lemes nih atau udah pusing banget kepala, kemudian ditambah kram perut hebat, ya udah jangan melakukan treatment infus whitening dulu, istirahat dulu sampai badan benar-benar fit. Kalau saya pribadi, saya pada saat menstruasi itu juga ada dua kemungkinan. Kadang saya juga melakukan treatment itu, kadang juga enggak. Jadi saya ngerasain sendiri tubuh saya. Saya tidak melakukan treatment infus whitening itu kalau saya udah ngerasa kepala saya itu udah kayak mau pecah gitu ya karena terlalu rendahnya tensi. Jadi saya mending tidak ambil resiko, karena saya pernah nih ya, saya lupa melakukan cek tensi pada saat mau infus whitening, dan pada saat itu saya sedang menstruasi. Yang terjadi saya semakin kayak bisa bangun gitu, jadi semakin pusingnya hebat dan bahkan sampai mual. Tapi pada saat saya menstruasi, kemudian yang saya rasakan tubuh benar-benar fit, ya alhamdulillahnya tidak ada keluhan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi berjalan seperti biasanya saya pada saat tidak menstruasi melakukan infus whitening ini. Jadi fine-fine aja. Yang penting tetap pola nutrisinya dijaga, pola istirahat, kemudian jangan lupa juga untuk minum yang cukup gitu ya. Jangan minum minuman yang beralkohol, kemudian yang bersoda-soda, apalagi yang ada pemanis-pemanis yang terlalu banyak gitu, karena itu juga
akan merusak yang namanya glutathione secara alami di dalam tubuh juga, kolagen juga akan terusak gitu ya, karena makanan-makanan dan juga minum-minuman yang manis. Kurangi juga yang namanya junk food, gorengan boleh kalau sesekali, tapi jangan terlalu sering karena itu juga mempengaruhi yang namanya efektivitas infus whitening atau suntik putih. Saya rasa cukup sekian video saya kali ini ya, semoga bermanfaat dan semoga mampu menjawab pertanyaan kalian, kira-kira boleh nggak sih infus whitening pada saat menstruasi. Kesimpulannya ya sesuaikan aja dengan kondisi tubuh kalian. Tapi kalau misalnya kalian infus whiteningnya di klinik yang benar-benar ada dokter ahlinya, ya pasti kalau misalnya sama dokter bilang oke, ayo lanjut, ya udah lanjut aja tanpa ragu gitu. Kalau misalnya oh nggak boleh, ternyata kamu lebih drop nih dari hari-hari sebelumnya, ya sudah istirahat aja dulu, oke? Jangan lupa untuk share ke semua sosial media kalian apabila kalian merasa video saya bermanfaat, dan juga buat kalian yang punya pengalaman infus whitening atau suntik putih pada saat menstruasi nih, sharing dong di kolom komentar kira-kira apa yang kalian rasakan pada saat itu. Like juga ya agar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video terbaru lainnya dan pastinya lebih bermanfaat untuk kalian. Oh iya, buat kalian yang belum pernah subscribe channel YouTube saya tapi sering nonton video saya, boleh dong ya dibantu subscribe dan juga nyalakan loncengnya. And see you!